Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan naluri yang berbicara. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah kata instingnya atau nalurinya tentang kamu. Sudah pasti seseorang yang kamu fikirkan ini mempunyai insting-insting yang tertentu mengenai diri kamu ya. Dan hari ini kita akan mengupas topik ini dengan lanjut. Teman-teman, ingin saya terapkan sekali lagi bahawa readingan tarot ini hanyalah sebuah prediksi dan energi ini sering berubah-ubah. Jangan terlalu baperan ya, kerana saya lihat ada yang tidak dapat mengawal emosi sehingga jadi marah-marah dan frustasi. Dan ini not nice ya teman-teman, kerana apabila kita tidak dapat mengimbangi emosi kita dengan baik, justru kita akan lebih menarik energi-energi negatif melalui emosi yang berlebihan ini. Secara jujur ya, kata putus itu tidak terletak di atas taburan kad yang terbuka atau tarot reader itu sendiri. Seemosi, semarah atau sefrustasi mana kamu sekalipun, semua keputusan terletak di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Kalau ada jodoh, ia tidak akan ke mana ya teman-teman. Baik teman-teman, kita harus santai sahaja, relax and take it easy ya, dan banyakkan berdoa. Baik teman-teman, seperti biasa ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini ya? Dan kita akan melihatkan nanti apakah insting-insting si dia tentang kamu. Baik teman-teman, siapakah dia? Dan bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini? Siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini? Wow, di sini kita ada chop wood ya, yang menunjukkan kamu berdiri dengan seseorang yang sangat rendah diri ya teman-teman ya. Dia seseorang yang sangat rendah diri dan sangat ramah dan baik ya teman-teman. Dia tidak bangga dengan diri dia dan dia seorang yang sangat-sangat rendah diri di sini. Dia juga merupakan seseorang yang memiliki ya keberuntungan teman-teman ya. Walaupun ada kalanya kekurangan wang, tetapi keberuntungan ataupun nasib baik sering menyebelahi dia ya. Ada kalanya dia akan mendapat rezeki ya yang tidak diduga. Kerana nasib baik itu sering bersebelahan dengan orang ini ya. Seperti alam semesta akan senantiasa membantu dia ya. Walaupun ada kalanya mungkin ada keterpurukan keuangan dan sebagainya, tetapi keuangan itu tidak akan habis ya. Ada nasib baik ataupun keberuntungan yang bersebelahan dengan dia. Nasib itu akan senantiasa ya mengikuti dia ya dan membantu si dia di sini. Kita lihat lagi siapakah dia. Time for a nap. Saya juga melihatkan teman-teman ya, seseorang ini banyak merenung ya, banyak menggunakan logika dan akal fikirannya. Seseorang yang sangat suka berfikir dan ada kalanya dia kepenatan, kelelahan kerana terlalu banyak menggunakan ataupun menguras segala tenaga daripada pemikiran si dia. Dia banyak berfikir teman-teman. Selalu banyak mendiamkan diri, banyak merenungkan sesuatu dan banyak berfikir. Dan saya juga menangkap energi ya, seseorang ini sering tidur lewat ya di waktu malam ataupun dia mungkin sering bekerja shift malam ya teman-teman ya. Banyak berjaga di waktu malam dan hari-hari dia dihabiskan ya di waktu siang hari mungkin untuk tidur ya, taking a nap, untuk berehat ya. Dan saya juga merasakan seseorang yang kamu berdiling ini dia seperti mengalami kesukaran ya untuk berehat. Walaupun dia melakukan pekerjaan di waktu malam, waktu tidur di siang hari juga tidak begitu panjang ya teman-teman ya. Kerana apabila dia tidur dalam 2-3 jam, dia sering bila dia tersedar ataupun terjaga, banyak yang perlu difikirkan kembali. Dan dia walaupun tidur di siang hari, seolah-olah quality sleep ya, kualitas tidur itu tidak baik ya teman-teman, tidak bagus. Dan dia sering mendapati kepenatan. Dia kepenatan, terlalu banyak berfikir, banyak yang dirunsingkan oleh si dia ini ya.
Dan saya melihatkan ya, most of the time ya, jika dia keluar dengan kamu walaupun sekali-sekala, dia akan kepenatan, seolah-olah tidak begitu terfokus, kerana dia sangat lelah ya, daripada segi physical, mental si dia. Ya, seseorang yang kurang tidur, banyak berfikir ya. Dari sisi yang lain saya menangkap ya, seseorang yang seperti ini teman-teman ya, kebiasaannya ya adalah seorang yang sangat bijaksana. Orang yang pandai dan bijaksana ini teman-teman ya, tidak banyak memerlukan tidur ya. Sering ya, masa itu diluangkan untuk berfikir. Kita lihat lagi ya, yang pasti teman-teman dia seseorang yang sering dalam kepenatan ya. Dari segi mental ya teman-teman ya. Kita lihat lagi, siapakah dia? Dan bagaimanakah energi dia saat ini ya? Deep knowing ya. Seseorang ini berilmu pengetahuan teman-teman. Dia sering belajar ya. Sama ada umur dia masih muda sepantaran dengan kamu ataupun sudah berusia, dia seseorang yang ambil tahu, ingin belajar ya, ada sikap curiosity, inquisitive ya, ingin belajar, dan dia mempunyai pengetahuan yang sangat dalam. Tidak banyak berbicara, pasif, mendiamkan diri, tetapi seseorang yang berakal, banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan dia belajar semua ini melalui pengalaman-pengalamannya. Baik teman-teman ya, kita lihatkan lagi. Kamu berdealing dengan siapa saat ini ya? Dan bagaimanakah energi dia ketika ini? Breathe. Wow. Teman-teman, seseorang ini ya, seseorang yang sangat tenang. Apabila ada penglibatan emosi seperti susah hati, sedih, kemarahan, dia sangat bagus dalam mengimbangi. Selalunya akan seperti ini teman-teman, menarik nafas dan akan menenangkan diri dia dengan baik. Dia tidak akan menunjukkan emosi yang berlebihan ya. Seolah-olah orang yang bijaksana ini lebih mengetahui ya. Selalunya orang yang tidak cepat marah ini ya teman-teman ya, adalah orang yang bijaksana. Orang yang kurang bijaksana akan lebih menggunakan emosi daripada menggunakan akalnya ya teman-teman. Teman-teman, saya tanya ya teman-teman ya, hanya untuk berkongsi ya, ataupun sharing ya, knowledge di sini. Jika kamu mahu memilih pasangan hidup teman-teman, apakah kamu akan memilih pasangan yang sangat beremosi, ataupun kamu akan memilih pasangan yang pandai mengimbangi emosi dia? Ini harus kita fikirkan baik-baik ya teman-teman ya. Jangan hanya berlandaskan perasaan cinta kepada seseorang. Kerana kita berdiri dengan seseorang yang tidak pandai ya mengimbangi emosi dia. Jangan katakan kamu ya teman-teman ya, saya juga tidak akan memilih orang itu sebagai pasangan hidup. Kerana jika dia tidak pandai mengimbangi emosi dia, maka apa yang akan berlaku sangat mudah diprediksi di sini ya, dipredik di sini ya teman-teman, tanpa melihatkan kepada kad-kad tarot ya teman-teman. Jika seseorang ini tidak pandai mengimbangi emosi dia, banyak menggunakan frustasi, kemarahan, maka kamu fikirkan ya, apa yang akan berlaku jika kamu menikahi orang seperti ini? Maka apa yang akan berlaku ke depannya? Lebih banyak pertelingkahan, perselisihan faham. Apakah ini orang-orang yang akan kamu nikahi teman-teman? Maka teman-teman, seseorang yang dapat mengimbangi emosi dia dengan baik, itu sangat penting teman-teman. Bukan saja dari segi kekasih ya, tetapi juga dari segi kawan-kawan, teman, rakan-rakan ya. Rakan-rakan yang tidak pandai ya mengimbangi emosi mereka ya. Ini sangat menyedihkan teman-teman. Mereka juga akan menarik ya energi negatif di dalam hidup mereka tanpa disedari. Selalunya teman-teman ya, saya akan menjauhkan diri. Jika saya rasakan saya tidak dapat membantu, saya akan menjauhkan diri. Kerana ini sangat penting. Jangan hanya berlandaskan kepada perasaan cinta, jatuh cinta dengan seseorang itu tanpa kita hitungkan ya semua ini. Harus berbijaksana dalam mencari pasangan teman-teman. Cari seseorang seperti ini ya, dia dapat mengimbangi emosi dia dengan baik. Menarik nafas dan mengimbangi emosi sebelum menunjukkan sisi-sisi frustasi dan kemarahan. Teman-teman jelas ya, kita lihat lagi siapakah dia yang nalurinya sedang berbicara ya. Dia memiliki insting-insting yang tertentu mengenai kamu, dan kita akan kupas secara lanjut sebentar lagi. Kita lihatkan energi dia saat ini. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Di sini ada energi yang teman-teman ya. Energi yang menunjukkan seseorang ini berenergi maskulin ya teman-teman ya. Mungkin ini adalah seorang pria ataupun seorang wanita yang berenergi divine maskulin. Saya melihatkan ya, dia seorang yang sangat dominasi dalam hubungan,
mempunyai ketetapan cara yang tertentu, ya, dan dia seorang yang sangat tegas. Baik teman-teman, saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang. Dan jika kamu tidak dapat kaitkan energi ini dengan seseorang teman-teman, ya, kita santai saja, ya. Kita lihatkan bottom of the deck di sini, blessed. Seseorang ini sangat dirahmati, ya teman-teman, ya. Dia seseorang yang sangat mensyukuri apa yang dia miliki seadanya, ya. Dia sangat mensyukuri seadanya dan seseorang yang sangat menghargai apa-apa pun yang dia miliki di sini, ya. Dan saya lihatkan alam semesta sangat mendukung, menjaga dia dan dia sangat dirahmati. Baiklah teman-teman, kita telah lihatkan siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini. Kita lihatkan pula bagaimanakah ataupun apakah kata hatinya terhadap kamu saat ini. Apakah kata-kata instingsi dia mengenai kamu dalam hubungan ini? Apakah kata-kata naluri si dia tentang kamu saat ini? Apakah kata-kata naluri si dia tentang kamu saat ini? Baik teman-teman, di sini ada kamera. Saya akan buka kad semua dahulu, ya. Di sini ada girl with a snake. Wow. Di sini kita ada photograph. Teman-teman, di sini saya menarik dua energi yang berbeza, ya. Satu adalah hubungan baru dengan seseorang. Satu lagi seseorang ini mungkin orang masa lalu kamu, ya. Seseorang yang telah kamu kenali. Heart with a key. Di sini kita ada paradise, ya. Di sini ada sunglasses. Dan di sini ada mask. Baik teman-teman, seperti saya katakan tadi, ada dua energi yang berbeza. Satu hubungan baru dengan seseorang, satu lagi seseorang ini adalah orang masa lalu kamu. Baik, di sini kita ada heartbroken. Bottom of the deck, ya. Baik teman-teman. Seseorang ini, ya, saat ini, ya, insting dia, ya teman-teman, ya, dia banyak reminiscing, ya. Mengenang kembali memori-memori antara kamu dan dia di sini, ya. Dan dia juga, ya teman-teman, ya, untuk kamu, ya, sebab saya menarik energi ada yang menarik diri di sini, ya, ataupun saling mendiamkan seperti silent treatment dan saling tidak mengabari satu sama lain, ya. Dan apapun yang sedang berlaku di dalam hubungan ini, seseorang ini mengenang kamu kembali, sangat missing you, ya, merindukan kamu dan mengenangkan memori-memori indah dengan kamu di sini. Sama ada hubungan baru ataupun hubungan dengan seseorang yang sudah kamu kenali. Dan orang ini sangat menghargai, ya, setiap momen yang diluangkan bersama kamu. Saya menangkap energi, ya, seseorang ini akhir-akhir ini, ya, banyak melihatkan kepada postingan-postingan story kamu, sama ada di social media, dan melihatkan kepada gambar-gambar, ya, fotograf kamu yang mungkin kamu pernah kirimkan melalui WhatsApp, ya, WeChat, Instagram, ataupun gambar-gambar yang pernah dia ambil bersama dengan kamu. Dia banyak melihatkan kepada gambar-gambar kamu dan dia di sini. Kerana dia merasakan, ya teman-teman, ya, walaupun ada keinginan untuk move on, ya, meneruskan hidup ini tanpa kamu, tetapi dia merasakan kamu adalah orang yang tepat, memiliki kunci ke hatinya si dia. Dan seolah-olah dia masih belum bersedia untuk berpaling hati kepada orang lain. Kerana dia merasakan apabila dia bersama dengan kamu, kamu adalah syurganya si dia. Saya juga menangkap energi si dia ini masih, ya, di dalam nalurinya yang tidak berbicara dengan kamu, masih memantau kamu teman-teman. Memantau seperti stalking, spying, ya, curi-curi mencari tahu mengenai kamu, sama ada melalui rakan-rakan si dia, rakan-rakan kamu, ataupun melalui social media di sini, ya, melalui media sosial. Dia akan cuba mencari tahu keberadaan kamu, bagaimanakah keadaan kamu sekarang. Mengapa teman-teman? Kerana perasaan rindu dia kepada kamu. Saya juga menangkap energi ketiga, seseorang ini daripada awal perhubungan dia dengan kamu di sini teman-teman, dia memakai topeng. Maksudnya apa teman-teman? Dia menutupi perasaan dia yang sebenarnya dengan kamu. Apakah kerana dia memiliki pasangan ataupun kamu yang sudah memiliki pasangan di sini dan dia dengan secara tidak sengaja, tidak sedar
jatuh hati ya, jatuh cinta dengan kamu dari awal lagi, dan dia terpaksa bertindak untuk memakai topeng kerana dia tidak boleh menunjukkan ciri-ciri sebenar ya, ataupun perasaan sebenar dia di sini. Salah satu insting dia yang berbicara adalah ini ya teman-teman ya, menutupi perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Yang sebenarnya dia ada hati ya, jatuh cinta dengan kamu di sini. Di sini kamu lihat kan teman-teman ya, ada seseorang yang heartbroken ya, patah hati, deeply hurt, sad, separation. Ada beberapa di antara kamu hubungan sudah mulai terjedah ya, atau berpisah. Hubungan terjedah ya, saling mendiamkan dan saling menarik diri. Saya juga menarik energi ini daripada kad taburan pertama di sini. Teman-teman, daripada kad berlandaskan kad yang terbuka di sini, ada energi girl with a snake. Ada energi seorang yang narsis. Atau lebih tepat lagi, saya merasakan salah satu daripada naluri dia yang berbicara ya, insting dia mengatakan beberapa di antara kamu menarik diri ataupun meninggalkan dia bukan kerana kamu ingin meninggalkan koneksi ini, bukan kerana kamu ingin meninggalkan dia untuk move on, tetapi bukan saja kerana kamu lelah, tetapi kamu melakukan ini kerana reverse psychology. Apa itu reverse psychology teman-teman? Reverse psychology itu menunjukkan kamu melakukan ini supaya kamu dapat menarik perhatian si dia. Untuk kamu yang mempunyai anak-anak ya teman-teman ya, kadang-kala anak-anak kita bertindak nakal ya, bukan kerana mereka ingin menjadi nakal ya, being naughty ya, ataupun throwing tantrum everywhere ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah untuk menarik perhatian kita. Maka mereka bertindak menjadi nakal. Teman-teman, apa yang ingin saya kaitkan di sini, seseorang ini merasakannya apabila kamu bertindak untuk bertegas menarik diri, dia seperti seorang narsis. Dia merasakan kamu melakukan ini untuk menarik perhatian si dia. Mungkin dia merasakannya dia begitu tertumpu dengan pekerjaan ataupun keadaan kehubungan yang tidak memungkinkan yang menyebabkan dia tidak dapat menunjukkan ataupun menonjolkan diri dia yang sebenar ya, wearing a mask ya, menutupi dengan memakai topeng. Maka dia tidak dapat bertindak dengan menunjukkan perasaan sebenar dia ke kamu. Maka dia bertindak untuk mengikhlaskan hubungan dan menarik diri. Dan di sini dia merasakan apabila kamu sudah tidak mengabari lagi, sedikit komunikasi, seolah-olah ada energi ngambek ya, merajuk daripada kamu di pihak kamu. Dia menangkap ya, daripada girl with a snake di sini, saya menangkap energi seperti dia merasakan kamu melakukan ini for the reverse psychology sake. Maksudnya kamu melakukan ini kerana kamu inginkan perhatian dia. Nah, teman-teman, walaupun ada sedikit energi narsis daripada seseorang ini, dia tidak memarahi kamu ya. Sebab saya telah mengatakan tadi ya, dia bukan seorang yang menggunakan emosi, seorang yang cepat marah, tidak berakal ya. Pada saya, seorang yang cepat marah itu tidak menggunakan akal. Justru kita boleh labelkan ya, orang yang cepat marah ini sebenarnya teman-teman, orang yang tidak menggunakan akal dan fikiran. This is fact ya teman-teman ya, bukan menggunakan kemarahan. Apabila kita hilang akal ya, kita hilang kewarasan kita, maka kita akan marah. Dia bukan orang seperti itu. Dia sangat baik, mengimbangi ya, sangat bagus dalam mengimbangi emosi dia. Seorang yang sangat rendah diri, very humble person ya. Seorang yang sangat-sangat humble. Dan dia seolah-olah telah banyak menjalani ya, kepahitan dalam perhubungan percintaan, dalam pengalaman dalam kehidupan yang tidak begitu baik, maka dia menjadi seorang yang lebih kuat. Maka dia dapat mengimbangi emosi dia dengan baik. Apabila kita banyak menjalani pengalaman pahit dalam kehidupan teman-teman ya, kita akan sangat berbeza dengan orang lain. Dari sudut apakah? Dari sudut ketabahan, keazaman yang kuat, emosi yang lebih stabil. Teman-teman, walaupun dia merasakannya, kamu mungkin mendiamkan dia kerana kamu merasa lelah. Dia sangat memahami itu. Dia juga menarik ya. Dia juga memahami yang kamu menarik diri kerana inginkan perhatian dia. Teman-teman, walaupun ada sisi narsisnya si dia tidak gembira ya teman-teman ya. Dia tidak bertepuk tangan. Malahan dia berasa heartbroken. Dia sedih kerana dia tidak dapat membahagiakan kamu. Kerana di sini saya melihatkan ya, ada orang yang memakai topeng di sini, yang menutupi perasaan dia yang sebenar. Sama ada ini orang baru ya, ataupun ini mantan kamu, ada sebab yang menunjukkan, yang membuatkan si dia menutupi perasaan dia.
Tetapi dia tahu, dia sedar ya, dia menyakiti kamu. Dia sedar dia melukakan kamu. Ini tidak membahagiakan si narsis ini. Selalunya kita akan berfikir, wow, dia narsis ya, pasti dia bahagia melakukan ini ya, sesuka hatinya kepada aku. No, teman-teman. Tidak begitu sebenarnya. Dia seorang yang humble, baik. Dia kurang tidur, banyak melakukan pekerjaan ya, cuba mengimbangi kehidupan dia. Teman-teman, dia juga sesak nafas seperti kamu kadang-kalanya ya. Dia cuba menarik nafas, mengawal emosi, meneutralkan energi di dalam badan dia ya, supaya dia dapat handle perkara ini dengan lebih baik. Dia, teman-teman, secara diam ya, dia memantau kamu, sama ada dia datang ke tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi ataupun memantau kamu di media sosial. Dia cuba memerhatikan kamu ya. Jika tidak menggunakan matanya sendiri, dia akan menggunakan mata rakan-rakannya. Seperti spying ya, spying kamu menggunakan mata rakan-rakannya. Teman-teman, dia tidak bahagia jika dia menyakiti kamu di sini. Dan ini adalah kata-kata hati si dia kepada kamu. Di dalam hati dia, teman-teman, yang kamu adalah syurganya si dia. Dia merasakan begitu bahagia dengan kamu. Dan dia rasa sakit ya, apabila dia menyedari ya, kamu menarik diri hanya untuk mendapatkan sebuah perhatian daripada dia. Dia tahu kamu, you are putting effort. Kamu berusaha melakukan ini ya. Kerana beberapa di antara kamu memang ikhlas ya, mengikhlaskan hubungan dengan melepaskan koneksi ini walaupun dalam keadaan sakit. Tetapi beberapa di antara kamu memang melakukan ini kerana untuk menarik perhatian dia. Girl with the Snake ini merupakan seorang yang empath, dan dia memahami ini. Dia tahu kamu melakukan ini untuk menarik perhatian dia. Dan dia sedih kerana dia ingin datang kepada kamu, ingin mengabari kamu, ingin tergesa-gesa ya, dengan secara mendadak menunjukkan berkobar-kobarnya semangat dia, semangat cinta dia kepada kamu. Tetapi di sini ada yang menghalang. Teman-teman, jelas ya. So baik teman-teman, kita tidak boleh beremosi teman-teman. Apabila kita melihatkan bacaan, ya jangan beremosi. Saya sering menerapkan ini dalam pembacaan saya, tetapi masih ada yang marah ya, beremosi. Teman-teman, kamu harus tenang. Tarik nafas, tenangkan fikiran kamu. Ketepikan kemarahan kamu. Ketepikan frustasi kamu. Di sini sebagai tarot reader, saya juga berazam ya untuk membantu supaya kita dapat melihatkan pencerahan. Pencerahan yang harus kita lihatkan di dalam kad ini. Tetapi kamu harus faham teman-teman. Ini bukan prediksi daripada Tuhan teman-teman. Hanya Tuhan yang akan menentukan segala-galanya. Kita tidak boleh menyalahkan tarot reader itu teman-teman ya. Tarot reader itu juga manusia seperti kamu. Saya tidak boleh mendapatkan jawapan ya. Dan kamu tahu tak teman-teman, ada sesuatu yang ingin saya sharing di sini. Tarot reader ini saya tidak pasti akan beritahu kamu ini ataupun tidak ya, tapi saya ingin sharing ini kepada kamu. Tarot reader boleh membuka kad ya, membaca untuk kamu. Tetapi saya sebagai tarot reader, jika saya mempunyai masalah dan inginkan pencerahan, saya tidak mampu untuk membuka tarot reading ini untuk sendiri-sendiri. I'm not sure ya, saya tidak pasti mengenai tarot reader yang lain. Tetapi saya tidak dapat melakukan itu. Jika saya memerlukan pencerahan ya, katakanlah saya seorang tarot reader sekarang, saya boleh saja membuka kad. Tetapi saya tidak dapat melakukan itu teman-teman. It's impossible for me to read for myself. Memang tidak boleh dapat dilakukan. Apabila saya frustasi, beremosi teman-teman ya, saya ketepikan semua kad-kad ini kerana saya memang tidak boleh membuka kad untuk pembacaan diri sendiri. Saya hanya akan begini teman-teman, membuka kedua tapak tangan ini ya untuk berdoa. Dan saya akan mendapat ya jawapan itu dari Tuhan. Teman-teman, cuba kamu fikirkan ya, jika kamu beremosi, kamu marah, frustasi sekalipun, apakah kamu dapat menyelesaikan masalah kamu? Kamu tidak akan dapat menyelesaikan teman-teman. Maka apa yang terjadi, justru kamu akan menarik aura-aura kemarahan, aura-aura negatif. Ini akan memburukkan keadaan kamu teman-teman. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan ada perasaan marah, beremosi, berlebihan. Ini akan menarik ya tanpa kamu sedari. All the negative aura, all the negative energy akan datang tanpa dijemput. Maka teman-teman, berhati-hati ya. Banyakkan berdoa, sentiasa bersikap positif. Lihatkan kepada pencerahan-pencerahan yang ada sebagai garis panduan. Baik teman-teman, di sini saya telah menunjukkan kamu apakah ya basically ya naluri seseorang yang
berbicara daripada segi nalurinya kepada kamu ya. Ini adalah insting-insting si dia, teman-teman. Dia banyak merenung, teman-teman ya, kurang tidur, banyak memikirkan kamu, ada kerinduan yang besar, sering melihatkan kepada gambar-gambar kamu di sini, spying, stalking kamu di social media melalui rakan-rakannya, cari tahu ya, seolah rakan-rakan dia ini seperti spy-spy-nya si dia ya, yang dia hantar untuk memantau kamu. Dan dia masih ya, ada yang masih memakai topeng sehinggalah saat ini. Baik teman-teman, kita telah melihatkan siapakah dia dan energi dia, dan kita juga telah melihatkan kata-kata hatinya di sini tentang kamu. Okey teman-teman, kini kita gunakan tarot deck di sini ya. Berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu, apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi tindakan. Berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu, apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi tindakan. Kita lihatkan di sini ya teman-teman. Teman-teman sambil mendengarkan readingan ini, bersikap positif. Tenang saja teman-teman. Tenang, tarik nafas. Cuba fokuskan si dia di sini. Bantu saya untuk menarik energi ini dengan lebih tepat. Saya perlukan bantuan kamu teman-teman. Berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu, apakah yang akan mendorong si dia ke depannya dari segi tindakan. Baik teman-teman, di sini kita ada Eight of Pentacles. Teman-teman, dari segi tindakan ya teman-teman ya, saya melihatkan insting seseorang ini, bicara hatinya mendorong dia dari segi tindakan ya, untuk memperbaiki hubungan ini dengan kamu dalam diam. Maksudnya apa teman-teman? Tanpa kamu melihatkan sebuah tindakan, dalam diamnya dia, seolah-olah kamu lihatkan tiada aksi ya, dia bertindak diam-diam memperbaiki ini. Nah, hasil usaha itu akan datang dari dia. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama ya, sambil ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, seseorang ini ya sangat sibuk bekerja keras, menumpukan fokusnya ke pekerjaannya. Teman-teman, secara jujur saya beritahu kamu ya, kamu sangat perlu mendoakan dia di sini. Kenapa saya berkata begitu? Jangan gunakan kemarahan kamu. Kerana teman-teman, dia sedang dalam kepurukan. Dia sedang ingin bekerja keras, berusaha untuk memajukan keadaan keuangan dan masa depan. Dia sangat perlu dukungan kamu. Doa kamu di sini. Ini merupakan salah satu ya insting yang dia miliki mengenai kamu. Dia bertanya-tanya, adakah kamu sudah pun menjarakkan diri ya, menjaga batas, menjaga jarak dengan dia? Apakah kamu juga telah menghentikan dukungan kamu, sokongan kamu kepada dia? Apakah kamu juga telah menghentikan doa-doa kamu untuk dia di sini? Insting-insting dia berkata-kata ini. Dan dia sedang berusaha teman-teman dalam proses untuk memperbaiki ini semua. Banyak di dalam fikiran si dia ya, sehingga kamu lihatkan tadi kita ada card take a nap ya. Agak sukar untuk dia mengambil sedikit masa untuk berehat. Teman-teman, kita lihat lagi. Berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu, apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi sebuah tindakan. Wow teman-teman, di sini kamu lihat ya teman-teman ya, sudah ada take a nap. Di sini kita ada Nine of Swords ya. Energi ini agak berat teman-teman ya. Agak berat bagaimana teman-teman? Orang ini sudah overthinking teman-teman. Bukan saja naluri, instingnya berkata-kata mengenai kamu di sini, begitu juga fikiran dia. Tidak berhenti ya, banyak memikirkan kamu. Saya merasakan teman-teman, beberapa di antara kamu ya sering merasakan terkoneksi dengan dia. Hendak ataupun tak nak, sama ada kamu mahu ataupun tidak ya. Beberapa di antara kamu memang cuba ya, seolah-olah mengusir, berkata-kata dalam hati, pergi ya. Kamu ingin mengusir energi ini ya. Saya menangkap energi ini daripada beberapa di antara kamu di sini. Tetapi lebih kamu melakukan ini ya, kamu sering terkoneksi dengan dia. Kerana orang ini sudah overthinking teman-teman. Bukan saja nalurinya yang berbicara, fikiran dia juga berbicara. Dia banyak menghantar koneksi kepada kamu. Seperti begini teman-teman. Dia takut kamu lupakan dia. Dan dia akan mengetuk ya, pintu di fikiran kamu. Tek 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 begitu. Hello, I'm here. Adakah kamu lupa? Masihkah kamu mengingati saya di sini? Begitu teman-teman. Dia sangat kefikiran terus ya mengenai kamu di sini. Sehingga malam ya teman-teman ya,
Sama ada dia kerja malam ataupun dia cuti hari itu, dia tidak dapat tidur. Saya juga menangkap energi ya, pada waktu malam dia akan stalking kamu. Mungkin melihatkan postingan story-story kamu, gambar-gambar kamu, jika ada ya. Jika kamu tidak aktif di social media, orang ini sangat frustasi. Kerana dia tidak melihatkan perubahan ya. Kalau kamu ingin sakitkan hati dia demi sebuah perhatian, maka kamu akan mungkin ya, contoh ni ya, contoh. Kamu akan tukar gambar profil kamu akan membuat sedikit postingan ya di media sosial. Tetapi sebaliknya ada beberapa di antara kamu yang memang monoton ya, tidak melakukan sebarang perubahan di social media. Gambar profil picture yang sama, tiada postingan lagi, tidak mahu melihat postingan si dia, dan ini membuatkan dia sangat frustasi. Kerana dia melihatkan jika kamu menarik diri demi mendapatkan sebuah perhatian dia, sudah tentu kamu akan tukarkan gambar profile picture ataupun melakukan sesuatu di social media untuk menarik perhatian dia. Tetapi yang berlakunya adalah sebaliknya ya teman-teman ya. Beberapa di antara kamu langsung tidak menukar gambar profil, tidak melakukan sebarang perubahan di media sosial. Dan ini teman-teman membingungkan si dia. Dia merasakan ya kamu menjaga jarak untuk mendapatkan perhatian dia. Tetapi dari segi media sosial, social media, kamu tidak menukarkan apa-apa. Tiada usaha dari kamu untuk menarik perhatian dia. Dan dia dapat merasakan ini ya, apabila diimbangi jarak yang kamu bina, batasan yang kamu bina, dengan tiada pergerakan di social media, dia merasakan, wow, ini sudah agak kuat ya. Kamu mungkin bukan saja untuk menarik perhatian dia, tetapi berkemungkinan besar kamu ingin melepaskan koneksi ini. Arti kata lainnya, kamu ingin melepaskan dia. Dan ini membuatkan dia teman-teman insomnia, tidak boleh tidur malam. Jika saya membuka kad tarot yang kedua ini ya, bukan sahaja naluri dia yang berbicara ya, seperti tema hari ini, bukan insting dia sahaja yang berkata-kata, tetapi seluruh badannya ya berkata-kata di sini. Khususnya akal dia. Dia sangat takut kehilangan kamu teman-teman. Sangat takut kehilangan kamu. Ada rasa sayang ya yang sangat berlebihan di sini. Dan dia sangat takut ya, nak tukar orang itu senang, mudah saja. Tetapi dia berfikir, apakah dia akan mendapat seseorang yang seperti kamu? Ada sedikit sikap narsis yang menunjukkan seperti ini teman-teman. Okay, I can let you go, kamu pergi saja, no problem. Dia seolah-olah dari awal ya, dia berfikiran begitu. Okay, it's okay, let's move on ya. Kamu jalan kamu, saya jalan saya. Pada awalnya ada sedikit sikap narsis itu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia berfikir teman-teman, apakah dia akan menemukan seseorang yang jauh lebih baik dari kamu? Kerana dia percaya di lubuk hatinya yang terdalam, tiada orang boleh mengganti tempat kamu di sini. Ini adalah kata-kata instingnya. Dan ini menakutkan dia ya. Dia begitu berkeyakinan yang tiada orang akan dapat menggantikan tempat kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan teruskan ya. Berlandaskan insting. Berlandaskan insting-insting ini ataupun bicara hatinya ke kamu. Apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi sebuah tindakan? Teman-teman, di sini kita ada Six of Cups. Confirm ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu berdealing dengan, even though ini adalah hubungan baru ya, tetapi seseorang ini, jika kamu yang ini adalah hubungan baru, orang ini orang yang kamu kenal. Bukan saja mantan ya, ini orang yang kamu kenal. Mungkin kamu mengenali dia di zaman sekolah ya, zaman remaja, zaman kanak-kanak. Seseorang yang pernah bertembung ya, selisih dengan kamu di dalam kehidupan kamu ini. Mungkin sebagai contoh ya, kamu ke mall ya, dia pernah melalui ya, berselisih dengan kamu di mall atau di jalan raya ya, atau di expressway ya, berselisih tetapi tidak berbicara. Orang ini pernah selisih dengan kamu teman-teman, orang yang kamu kenali. Dan saya melihatkan ya perasaan ini ya, kerana dia mengenali kamu di sini ya, beberapa di antara kamu ya, sebahagian besar ya, orang ini mengenali kamu, maka dia sangat menyayangi kamu. It's like knowing you inside out, begitu ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Ada memori-memori di sini yang dia fikirkan tentang kamu ya. Ada sebuah kerinduan yang sangat besar di sini. Kita lihatkan ya, apakah tindakan dia ya berlandaskan insting si dia di sini. Wow, di sini ada the sun. Teman-teman, orang ini inginkan sebuah kesempatan ya. Diinginkan sebuah kesempatan. Jika hubungan ini terjedah ya, khususnya untuk yang terjedah ya, dia ingin mendatangi kamu
untuk memberikan sebuah penjelasan. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang agak muda. Beza usia dia dengan kamu di sini ya. Agak jauh usianya. Bukan semua teman-temannya, ada yang usianya sangat muda di sini. Tetapi sebahagian besar yang lain berdiri dengan orang yang sudah berusia 40 ke atas, begitu ya. Teman-teman, dia ingin datang kepada kamu, ingin sebuah kesempatan untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan situasi hubungan ini saat ini. Tetapi saya lihat di sini ya, ada yang menghalang. Tetapi keinginan itu ada. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah harapan ataupun berlandaskan, buka lagi Kak. Apakah tindakan si dia ya, berlandaskan insting ataupun berlandaskan nalurinya yang berbicara di sini. Teman-teman, di sini kita ada, susahnya nak lihat ya, Seven of Pentacles. Kamu lihat di kad ini teman-teman ya. Dia seolah-olah energi menunggu. Menunggu atau menantikan sebuah harapan, sebuah kesempatan. Saya lebih melihatkan orang yang termenung ini ya. Dia tidak merasa yakin. Hilang keyakinan diri teman-teman. Ini juga merupakan salah satu yang stopkan ya. Yang menghentikan tindakan dia ke kamu. Dia merasa kurang percaya diri, kurang yakin untuk datang ke kamu. Saya rasa teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini ya sudah tidak berkomunikasi dengan si dia. Maka ini sedikit sebanyak ya mempengaruhi keyakinan diri dia kepada kamu. Maka dia tidak yakin sama ada dia harus bertindak atau menunggu sebuah signal ya daripada kamu dahulu, ataupun menunggu kamu duluan yang memberikan sedikit ataupun satu signal kecil ya untuk dia bertindak. Dengan ada satu signal kecil daripada kamu, dia akan bertindak, mengabari kamu di sini. Ataupun saya juga melihatkan ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang agak kaku teman-teman. Dia tidak tahu secara alami, naturally, tidak tahu bagaimana untuk bertindak. Seorang yang kaku teman-teman, does not know how to start ataupun memulai sebuah komunikasi dengan kamu. Maka dengan rasa tidak yakin, dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Seperti pungguk rindukan bulan di sini teman-teman ya. Dia sangat merindukan kamu ya. Seperti pungguk merindukan bulan teman-teman. Dan dia tidak tahu, seperti begitu kaku, frozen ya. Dia tidak tahu untuk bergerak, bagaimana untuk bertindak. Walaupun ada beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seorang yang agak berusia di sini ya, dia tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah tindakan ke kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu, apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi tindakan. Di sini ya teman-teman, dengan jelas saya lihat ya, dorongan yang dia dapat ya untuk bertindak adalah kerana ada sebuah kerinduan yang sangat besar. Kerinduan yang sangat besar. Bukan sahaja rindu ya teman-teman ya, ada keinginan fisik juga di sini yang saya tarik ya. Keinginan fisik yang ringan-ringan teman-teman ya. Kita jangan berfikiran begitu jauh ya. Seperti ingin menatapi wajah kamu, membelai rambut kamu, ingin merasakan duduk berdekatan dengan kamu ya, merasai kehangatan, your warm ya, merasai kehangatan daripada badan kamu, ingin merasakan bersebelahan, duduk bersebelahan dengan kamu. Ada yang ingin memeluk kamu. Teman-teman, dia mempunyai tugas lain ya, prioritasi lain selain daripada hubungan ini. Dia sangat memfokuskan kepada pekerjaan, dan pekerjaan dia ini teman-teman di setengah jalan ya, belum komplit, belum dihabiskan. Maka dia perlu habiskan apa yang dia kerjakan. Dia tidak boleh hentikan pekerjaan itu di setengah jalan, separuh jalan. Dia harus teruskan usaha itu ya. Dia harus habiskan kerja dia dahulu, kemudian mendatangi kamu. Ini akan mengambil masa. Baik teman-teman ya, berlandaskan insting atau bicara hatinya ke kamu. Apakah yang akan mendorong dia ke depannya dari segi tindakan? Teman-teman, kesabaran itu amat diperlukan di sini ya. Teman-teman, di sini ada Two of Swords. Ini menguatkan lagi kesabaran yang saya sebut tadi. Kamu berdiri dengan seorang yang bukan saja kaku, dingin, tidak tahu bagaimana untuk bertindak. Dia juga seorang yang pasif. Tidak tahu ya, dihadapkan dengan sebuah pilihan dan tidak tahu bagaimana untuk memilih dengan tepat. Mengambil masa yang lama untuk memutuskan sebuah ataupun membuat sebuah keputusan. Teman-teman, dia ni tidak konsisten teman-teman.
sering berubah-ubah energinya. Dia tidak konsisten dan kamu tidak boleh salahkan dia. Kamu mungkin ada yang sudah sumpah seranah di sini, teman-teman. Kamu tidak boleh berbuat begitu. Dan saya pasti teman-teman jika dia ingin bernikah dengan seseorang dia akan cari pasangan yang memahami dia. Bukan pasangan yang beremosi, yang marah-marah meledak-ledak. Especially teman-teman, khususnya jika readingan ini tidak kena dengan kamu, ada yang sangat beremosi di sini. Teman-teman, untuk kebaikan diri kamu kita harus calm down. Step back dan menenangkan diri kita. Teman-teman jangan salah faham saya tidak mengatakan semua kamu di sini beberapa. Dan ini akan membuatkan kamu kehilangan dia. Lebih kamu beremosi, kamu akan kehilangan orang yang kamu sayangi. Dia bukan bodoh, teman-teman. Dia seorang yang sangat bijaksana. Dan kamu rasa dia akan bernikah memilih orang seperti ini? No, teman-teman. Berbijaksanalah apabila kamu menyingkapi readingan ini. Orang yang sedang berdilin dengan kamu ini orang yang bijaksana, banyak menggunakan akal dan fikirannya. Dia seorang yang pandai mengimbangi emosi dia. Dan saya melihatkan dia juga memerlukan pasangan yang sangat memahami dia. Hubungan dengan orang pasif seperti ini akan melelahkan. Kamu akan capek. Itu tidak saya nafikan. Maka kesabaran itu diperlukan di sini. Teman-teman, how do you think kita boleh hidup dengan orang yang sama bertahun-tahun? Seperti 20 tahun selepas bernikah masih dengan orang yang sama. Bangun tidur dengan dia, pergi tidur dengan dia, teman-teman. 21, 22 tahun. Itu memerlukan kesabaran, pengorbanan yang besar. Maka teman-teman, orang ini ada sedikit pelin-pelan ada sedikit tidak labil, labil orangnya Ada sedikit labil, pelin-pelan dan tidak konsisten. Dan dia seolah-olah walaupun ada energi lebih dominan di sini masculine energy di sini, tetapi dia seolah-olah lebih suka jika ceweknya atau cowoknya yang lead, take the lead. Ada kalanya dia merasakan itu seksi, teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan ini walaupun dia lebih berdominasi, ada sikap leadership, ada kalanya dia suka jika kamu yang take the lead, kamu yang memutuskan sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan, mungkin berkomunikasi dahulu. Dia merasakan itu sesuatu yang seksi kerana menunjukkan keberanian, menunjukkan level confident kamu. Apabila kita, contoh teman-teman, jika kamu wanita yang menonton, jika kamu yang memulakan sebuah komunikasi dahulu, sebuah tindakan dahulu, ada kalanya ada segelintir cowok lelaki yang melihatkan ini sebagai ketulusan dari hati kamu, keberanian, sikap confident kamu sikap yakin diri kamu itu. Dan dia sudah seolah-olah terbiasa dengan ini. Kamu memang berhadapan dengan seorang yang tidak konsisten, teman-teman. Dan dalam hati begini, teman-teman, sering menunggu kamu begini keadaannya, teman-teman. Sering begini keadaan dia. Dan seolah-olah saat ini, teman-teman, dia masih menunggu untuk kamu melakukan sebuah tindakan. Seolah-olah begini, teman-teman, it's up to you. Dia seolah-olah mengikuti alur sahaja. Begini orangnya, teman-teman. Baik, kita lihat lagi berlandaskan nalurinya. Apakah tindakan si dia kita lihat lagi. Di sini kita ada Nine of Wands. Wow, kita ada Nine of Swords, kita ada Nine of Wands Teman-teman, ini energi yang sangat berat Beberapa di antara si dia juga, teman-teman sudah mulai menjaga jarak dengan kamu sebelum ini sebelum kita membincangkan apakah naluri dia yang berbicara di sini Dia juga sudah mulai menjaga jarak kerana di sini ada memakai topeng. Apabila seseorang memakai topeng menyembunyikan perasaan dia daripada kamu, maka dia akan menjaga jarak. Ini tidak bererti kamu lihatkan jarak-jarak batas-batas yang dibina ini. Kamu boleh melihatkan cahaya ataupun sunset ini masih boleh menembusi, yang menunjukkan batasan yang dibina oleh orang ini tidak kukuh, tidak rapat. Masih ada ruang untuk cahaya itu masuk. Menunjukkan apa, teman-teman? Sikap labilnya si dia. Teman-teman, dia cuba membatasi kamu, menjaga jarak dengan kamu. Itu yang dilakukan melalui sebuah tindakan. Tetapi dari sudut hatinya berbeza teman-teman berbeza. Dia masih seolah-olah jika kamu mahu lihatkan kad ini secara negatif, maka kita lihatkan dia membatasi kamu.
Jika kamu melihatkan sudut kad ini daripada sudut positif, kamu lihatkan, walaupun membatasi kamu, dia masih berdiri di sini. Yang menunjukkan apa teman-teman? Masih belum mahu menyerah, tidak mahu berserah di dalam hubungan ini. Masih ada jarak ya, celah-celah yang membolehkan cahaya ini masuk, to reach out to this person ya. Menunjukkan dia masih belum menyerah di dalam hubungan ini. Walaupun ada batasan-batasan yang dibina, batasan-batasan ini tidak kukuh. Dia masih berdiri menunggu kamu di sini, sehingga batas-batas yang dibina ini, kamu lihat teman-teman, sudah mula berpucuk ya. Ada daun-daun baru ya yang tumbuh di sini. Dia masih berdiri, walaupun berdiri dengan begitu lama dalam keadaan lelah, masih menunggu. Baik teman-teman, ini adalah bicara hati si dia kepada kamu. Dari segi tindakan teman-teman, dia akan melakukan ini ya secara slow and steady. Jika kamu beremosi, kamu rasa enough is enough ya, dan hanya kamu dapat memahami kondisi hubungan kamu, dan saya tidak boleh ya menilai kamu di sini, itu tidak adil ya teman-teman ya. Maka kamu lebih tahu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan ya. Kita hanya mendapatkan pencerahan daripada pembacaan kad-kad ini. Teman-teman, di sini kita ada zodiak berelemen tanah ya, Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Kita ada air sign Gemini, Libra, Aquarius. Kita ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini kita juga ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Dan bottom of the deck di sini kita ada Six of Wands. Baik teman-teman, salah satu daripada insting si dia ya. Teman-teman, kamu bukan saja melengkapi dia, dia merasakan kamu adalah kejayaan yang diraih. Seperti sebelum ini ya, dia tidak pernah menemukan seseorang seperti kamu. Kamu ini adalah kejayaan yang dia raih, sesuatu yang dia banggakan. Sama ada ini energi orang baru ataupun energi mantan, cinta bersegi-segi, dia merasakan kamu adalah sebuah kejayaan yang dia raih. Dan saat ini saya lihatkan bicara hati dia ya, dia hanya meneruskan hidupan dia ke depan dengan perasaan yang hampa, memakai topeng supaya tidak kelihatan ya sebenarnya dia sedih. Teman-teman lihat ya, sangat sinkron dengan apa saya katakan tadi ya. Saya sebenarnya mengalami sedikit rabun ya teman-teman ya, walaupun berkacamata, kerana saya tidak membuka tirai dalam pembacaan ini, kerana saya lebih bergantung kepada cahaya lilin. Cahaya lilin-lilin ini teman-teman sangat membantu saya. Tanpa lilin ini teman-teman, agak sukar untuk saya memfokuskan pembacaan ini kepada kamu. Baik teman-teman, berdasarkan hanya dengan menggunakan cahaya lilin ini ya, kalau saya melihat melalui kamera ya, boleh saya lihat dengan terang ya, The High Priestess di sini. Yang menunjukkan apa teman-teman? Ada cinta sembunyi-sembunyi di sini. Cinta terlarang, forbidden love. Seseorang ini belum move on dari kamu, masih memendam rasa cinta dia kepada kamu. Kerana ada terpisah ya dengan perbezaan yang begitu ketara. Perbezaan agama, budaya dan sebagainya ya, usia, perbezaan yang ketara. Ada kalanya tidak mendapat persefahaman ya, tidak mencapai kata sepakat. Sering salah faham antara satu sama lain kerana sebuah salah faham saja teman-teman ya. Kerana masing-masing lihat di sudut yang berbeza. Tetapi dia belum move on dari kamu. Dia menunggang kuda ini ya dengan keadaan sedih. Teman-teman, saya menangkap energi ini ya. Apabila dia di mobilnya ya, zaman sekarang dia tidak menunggang kuda lagi teman-teman ya, walaupun gambar ini ada kuda. Apabila dia di mobilnya ataupun kamu di mobil kamu, saya menangkap energi kamu sering berfikir. Teman-teman, apabila kita memandu ya, fokuskan kepada pemanduan kita di jalan raya ya, di expressway apapun itu. Kamu dengan dia, dan saya menangkap energi kuat si dia. Salah satu daripada nalurinya yang berbicara ya, dia tidak fokus kepada jalan raya teman-teman. Dia berfikir kepada kamu. Sambil bawa kereta, fikiran dia tertumpu kepada kamu kerana dia belum move on. Dia belum berjaya move on, dan dia menyembunyikan rasa sedih itu. Ada cinta terlarang di sini, cinta yang sembunyi, dan dia seorang yang perahsia teman-teman. Seorang yang sukar kamu tebak, bukan saja seorang yang pasif, misterius juga teman-teman ya. Bukan saja seorang yang tidak konsisten, berubah-ubah ya. Dia juga seorang yang banyak menyembunyikan. Depan kamu ya teman-teman ya, dalam keadaan sedih ya, dia akan menunjukkan dia gembira. Apabila dia gembira, dia akan menunjukkan sedih. Kamu sangat bingung teman-teman berhadapan orang ini. Apabila dia memandu kenderaan ya, mobilnya ya,
membawa kereta ya teman-teman ya, dia akan memikirkan kamu. Sering seolah-olah tergambarkan kamu di windscreen ya. Di sini kita ada ada juga hubungan toksik di sini ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sangat menyakitkan kamu di sini. Sama ada ini energi hubungan baru, hubungan mantan dengan mantan ya. Ini ada energi toksik, hubungan toksik yang menyakitkan, yang membuatkan beberapa di antara kamu di sini sumpah seranah orang ini ya. Saya dapat menangkap energi ini. Dan dari sisi yang lainnya, orang ini sangat terobsesi dengan kamu. Dia sangat tergoda dengan kamu. Ada kegilaan yang sangat besar dengan kamu di sini teman-teman. Bukan main-main ya teman-teman ya. Perasaannya begitu besar. Dan dia merasakan mungkin dia ada pasangan atau kamu memiliki pasangan. Mungkin dia orang ketiga kamu ya. Dan dia merasakan ada keinginan yang sangat besar ya. Dengan apa cara sekalipun ya untuk memiliki kamu. Dia ada terbayang-bayangkan ya. Sehingga ke tahap ya teman-teman ya. Untuk kamu yang belum pernah ada hubungan fisik ya, orang ini pernah membayangkan ke situ ya, teman-teman faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini ya. Kerana pembacaan saya selalunya sopan ya teman-teman ya. Saya harap kamu dapat tangkap ya apa yang ingin saya katakan di sini. Kerana saya merasakan kadang-kadang dia terbayang-bayangkan ya, kerana perasaan cinta yang begitu besar, dia terbayang-bayang ya membawa kamu ke tempat tidur ya. Kamu faham ya apa yang saya sampaikan di sini. Kerana kegilaan dia kepada kamu. Kerana perasaan itu pada mulanya gairah ya, kemudiannya melibatkan hati dan perasaan, dan dia pernah memikirkan ya untuk menyentuh kamu di sini. Very obsessive ya, ada obsession yang sangat besar dengan kamu di sini. Orang ini juga sangat posesif teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita ada yang terkuat di sini ya, kita ada Capricorn ya. Capricorn terkuat di sini dan Cancer, Capricorn, Cancer dan Leo yang terkuat di sini ya. Dan semua zodiak hadir yang terkuat Cancer, Capricorn dan Leo. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya. Sebelum saya letakkan kad di sini juga saya melihatkan ada Magician ya, yang menunjukkan Gemini juga hadir dengan kuat. Seseorang ini ya, salah satu daripada insting ataupun nalurinya yang berbicara, dia ingin berkomunikasi dengan kamu teman-teman. Dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu saat ini ya, dan seolah-olah dia tidak dapat menyampaikan ini kepada kamu. Sangat merindukan mendengarkan suara kamu di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan. Kita teruskan pembacaan ini ya. Teman-teman, jika kamu merasakan lelah ya, pembacaan ini begitu panjang, kamu tutup saja dahulu dan pergi tidur teman-teman. Tenangkan fikiran kamu ya. YouTube ini satu bagusnya ya, kita boleh pause, hentikan dan kemudiannya sambung. It's no problem teman-teman ya. Jangan terus-menerus lihat kepada video yang panjang dan kemudian nanti akan ada beberapa di antara kamu yang akan beremosi di sini ya. Kita lihatkan menggunakan Witch Tarot Oracle di sini. Apakah harapan dia dalam waktu dekat ini? Apakah harapan si dia dalam waktu dekat ini dengan kamu? Continuance teman-teman. Dia sangat ingin ya menyambung, sambungkan persahabatan hubungan ini ke depannya. Dia tidak mahu ya hubungan ini terhenti begitu saja tanpa kata putus ya, mendiamkan ya. Ada yang sumpah seranah di sini, ada yang marah, ada yang mencaci cela ya, ada yang mendoakan yang tidak baik-baik teman-teman. Tolong ya teman-teman ya, saya mohon kepada kamu, jangan kita doakan yang tidak baik kepada orang lain. Walaupun orang itu menyakiti kita, selalu saya terapkan, doakan yang terbaik untuk musuh-musuh kamu. Jangan doakan kepada orang-orang yang kamu sayang saja. Doakan yang terbaik. Kerana jika kita tidak beremosi, kita doakan yang baik-baik saja, kita akan menarik teman-teman. Doa-doa yang baik ini akan menghasilkan sebuah penghasilan yang baik untuk kamu. Itu saya boleh pastikan teman-teman. Doakan yang terbaik saja ya. Jangan ada yang marah-marah ya, yang beremosi berlebihan ya. Jangan begitu teman-teman. Tuhan tidak akan menguji kita lebih daripada limit kita di sini. Agreement. Teman-teman tidak mengapa ya jika kamu kata, si Sandri ni hari-hari ceramah ya. Teman-teman maaf ya, ini memang cara saya. Baik teman-teman, di sini dia inginkan agreement, ada persetujuan. Tadi daripada card 8 of Pentacles tadi saya menerangkan dia ingin memperbaiki. Kedepannya dia ingin menyambung ya, sambung hubungan ini dengan kamu dan ingin ada sebuah persetujuan.
Maksudnya ada persefahaman antara kamu dengan dia. Dia ingin mencapai kata sepakat dengan kamu supaya perkara ini tidak berulang. Tidak mahu lagi ada hubungan yang terjedah, tidak berkomunikasi, saling ngambek. Dia tidak mahu itu. Dia mahukan satu agreement, persetujuan yang baik antara kamu dengan dia di sini. Teman-teman, sentiasa doakan yang terbaik ya untuk semua orang. Lebih baik ya orang menyakiti kita daripada kita menyakiti orang lain. Ingat itu teman-teman ya. Di sini kita ada trust. Teman-teman, seseorang ini sangat mempercayai kamu ya. Bukan saja ada sedikit sisi narsis, tetapi dia sangat percaya dengan ketulusan cinta kamu di sini. Dia seolah-olah percaya ya yang kamu tidak akan mudah berpaling hati kepada orang lain. Dan ini juga merupakan salah satu insting ya, naluri dia yang berbicara, yang tidak pernah kamu dengarkan. Kita lihat lagi teman-teman ya, dia sangat memasrahkan. Kalau ada seperti high priestess tadi ya, hubungan yang sembunyi-sembunyi, hubungan yang tidak mengizinkan, tidak memungkinkan, dia memasrahkan keadaan ini kepada Tuhan. Kita lihat lagi ya, cleansing. Teman-teman, dia sedang ya dan mahu ke depannya masing-masing membuang energi toksik. Jika ada dendam-dendam itu dihapuskan. Jika ada kemarahan-marahan itu dikeluarkan. Teman-teman, this is the time. Jika kamu sudah marah dengan orang ini bertahun-tahun, masih lagi marah saat kamu mendengarkan pembacaan ini, please teman-teman, saya mohon, this is the time ya, cleansing, detoxify ya, buangkan segala-gala benda yang toksik itu dalam sistem kamu. Keluarkan. Jika kamu tidak keluarkan, saya boleh pastikan teman-teman, the wheel of fortune akan berlaku. Perputaran itu akan berlaku teman-teman. Tetapi apa yang akan berlaku ialah energi yang tidak baik akan berputar-putar di sini. Maka dari saat ini kamu mendengarkan pembacaan ini, buangkan, halalkan, ikhlaskan, maafkan, dan you will see. Saya boleh pastikan kamu akan menarik energi yang baik. Lepas ini kamu akan dapat berita yang sangat baik kerana kamu telah memaafkan. Saya boleh pastikan itu cleansing teman-teman. Dia juga ingin memulakan sesuatu yang baru. Buangkan segala yang negatif itu daripada kemarahan kamu. Jika kamu benar-benar marah teman-teman, pergi ke gym. Dekat gym ada punching bag teman-teman. Kamu tumbuk-tumbukkan punching bag itu. Pancingkan sekuat hati kamu. Keluarkan segala kemarahan kamu at the punching bag. Ya teman-teman, bukan dengan pasangan kamu. Bukan di channel orang lain teman-teman. Jangan beremosi sebab ada orang lain yang akan menilai kamu. Apabila kita menulis seperti ini ya, kita beremosi. Orang lain akan menilai kita. Yang malu itu siapa teman-teman? Diri kita sendiri teman-teman. Baik teman-teman, di sini orang ini ingin cleansing ya, memulakan sesuatu yang baru dengan kamu supaya dapat mencapai kata sepakat. Di sini juga kita ada wow, stimulation teman-teman. Ini saya suka ya. Bersemangat teman-teman ya. Stimulasi. Seseorang ini ingin mewujudkan semula, menyemarakkan kembali ya semangat api cinta kamu dan dia. Memberikan stimulasi tu, memulakan stimulasi yang baru teman-teman. Supaya kamu dengan dia dapat bercanda, flirting lagi, memulakan sesuatu yang indah semula. Seperti satu permulaan persetujuan yang baik. Teman-teman, apa yang impossible teman-teman? Apa yang tidak memungkinkan? This is all in your mind ya. Segala-gala itu mungkin jika kamu memungkinkan. Jika kamu berterusan berfikiran negatif, maka agak sukar. Teman-teman, ini saya boleh pastikan ya. Dan di sini ada grounding. Wow. Teman-teman, di depannya orang ini masih lagi humble dan grounding ya. Kerana dia teman-teman seolah-olah tidak dapat ya merentasi batasan yang ada. Apakah kamu memiliki pasangan ataupun dia memiliki pasangan? Masing-masing dia seolah-olah ke depannya ingin menjaga hubungan baik dengan kamu dan masih grounding ya. Seolah-olah berhati-hati. Masih memiliki perasaan cinta. Baik, di sini kita ada sukses. Teman-teman, baru saya katakan tadi ya, kunci ya, sukses, kunci kepada sebuah kejayaan. Ini saya boleh pastikan teman-teman. Yang lain saya tidak boleh prediksi ya. Tetapi jika kamu baik ya, memaafkan, ada energi-energi positif yang pasti kamu akan tarik di sini ya, dan akan ada penghasilan yang baik untuk kamu ke depannya. Baik teman-teman, kita lihatkan. Berlandaskan naluri, insting-insting si dia. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini? Saya akan membuka 2 kad ya untuk klarifikasi. Kita mulakan dengan kad ini dahulu. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu berlandaskan
naluri ataupun insting dia di sini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Sesuatu yang harus kamu dengarkan. Kita lihatkan di sini. Teman-teman lihat tadi saya ada menyebut ya, I'm focusing in upgrading my life through work. Dia tidak mahu kamu salah faham ya, untuk hubungan baru dia sangat memfokuskan kepada kerjaya dia. Saya juga melihat teman-teman ya, energi ini mungkin terbalik ya. Beberapa di antara kamu dan dia sebenarnya masing-masing sibuk, jarang dating ya, kerana masing-masing fokuskan kepada pekerjaan di sini. Baik, di sini kita ada I'm focusing in upgrading my life ya, through work ya, melalui pekerjaan. Itu yang membuatkan beberapa di antara kamu merasakan seperti dia tidak menghiraukan ya. Sebenarnya dia sangat sibuk bekerja ya. Maka merasakan wah, perhubungan ini mungkin dingin ya. We both know that we miss each other. Wah, sangat sinkron teman-teman. Masing-masing sibuk, tetapi we both know that we miss each other. Kita sama-sama mengetahui yang kita saling merindukan ya, satu sama lain. Saling merindukan satu sama lain di sini. Kita akan klarifikasikan ketiga-tiga kad yang saya akan buka ini ya. Apa lagi pesanan yang harus kamu dengarkan di sini? Berlandaskan naluri si dia yang sedang berbicara. Wow, teman-teman, sangat menyayangi kamu ya. Sambil dia sibuk memfokuskan kepada pekerjaan, take good care of yourself. Wow, teman-teman, ini ya saya menangkap energi yang berbeza ya. Beberapa di antara kamu teman-teman ya mungkin baru sembuh dari sakit atau pernah mengabari dia dan dia merisaukan keadaan kamu. Dari sudut yang lainnya juga saya mendapati teman-teman ya, jika kamu tidak mengabari si dia, beberapa di antara dia ya kurang sihat teman-teman. Dan dia tidak memberitahu kamu itu. Apabila dia kurang sihat, dia sangat merindukan kamu ya. Seolah-olah need nursing ya. Dia menggambarkan kamu yang menjaga dia waktu dia kurang sihat ya. Seperti mungkin meletakkan ice cube ya dalam kain di atas kepalanya. Dia menggambarkan ini ya, kamu sedang nursing ya, sedang seolah-olah menjaga, nurturing ya. Dia menggambarkan kamu yang mengambil ataupun menjaga dia dengan baik sewaktu dia sakit. Kesian ya, dia seolah-olah menggambarkan kamu di sisinya ketika dia kurang sihat. Ada yang kurang sihat di sini. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada my life is not in order right now. Teman-teman lihat sendiri ya. Keadaan kehidupan dia saat ini tidak teratur. Dan dia ingin memberitahu kamu ini melalui nalurinya yang berbicara ya. Keadaan hidup dia tidak seperti yang kamu gambarkan ya. Tidak tersusun, tidak teratur. Dan dia sedang memfokuskan ya untuk mengaturi hidupnya dengan baik ya teman-teman. Baik, kita lihat lagi ya. Ada kad yang terjatuh tadi, tak apa. Kita lihatkan klarifikasi kepada 3 kad yang terbuka di sini. Apakah pesanan daripada nalurinya yang sedang berbicara di sini? Teman-teman, kamu lihatkan kad di atas ini ya. I'm focusing in upgrading my life through work. Ya, kad yang warna coklat ini ya, brown ini. I'm focusing in upgrading my life through work. Ini klarifikasinya. Maka, I can't reach out to you right now. Apabila dia begitu memfokuskan kepada kerja, I can't reach out to you right now ya. Maksudnya dia sangat sibuk ya. Dia tidak dapat menjangkau kamu ketika ini. Tidak dapat mengabari kamu kerana begitu sibuk dengan pekerjaan. Saya letakkan kad ini di bawah kad coklat ya. Ini ya, kad brown ini. Teman-teman, kita klarifikasi pula. We both know that we miss each other. Kita saling mengetahui ya, kita saling merindukan satu sama lain di sini. Kita lihatkan kad clarification di bawah. Wow, teman-teman, I am ready ya. Kerana ada kerinduan di sini ya, dia cepat-cepat memberitahu kamu. Dia sangat bersedia teman-teman sebenarnya untuk menjumpai kamu ya. Ada sebuah pertemuan, ingin jumpa kamu, ingin menjangkau kamu kembali, ingin memeluk kamu. Kerana dia tahu, dia dan kamu tahu di sini ya, masing-masing merindukan. Dengan cepat dia mengabari, I'm ready. Ready daripada sudut apa teman-teman? Kalau dari segi hatinya berkobar-kobar ya, untuk bertemu kamu kembali. Tetapi ada sisi tidak yakin ya, daripada Seven of Pentacles tadi di sini ya. Takut, tidak yakin sama ada kamu masih akan menerima dia. Tetapi dia ready teman-teman. Kerana dia dan kamu mengetahui ya, masing-masing saling merindukan di sini. Masing-masing terkoneksi dan memikirkan satu sama lain. Kita klarifikasikan. Take good care of yourself. Apa maksud dia? Adakah dia sakit, kamu sakit? Saling merindukan ya. Sampai sakit-sakit di sini. Teman-teman, I am so confused. Take good care of yourself ya. Dia sangat keliru teman-teman. Sangat keliru dengan keadaan sekarang.
seolah tidak begitu memahami ya. Yang saya tangkap di sini ya, ada sedikit kekeliruan sama ada kamu mempunyai pasangan lain, pasangan baru, orang baru, kerana dia merasakan kamu berjarak dengan dia kini ya. Dia tidak begitu pasti apakah kamu masih mempunyai perasaan kepada dia. Maka perkataan terbaik daripada dia di sini, dalam keadaan kebingungan dia ya, take good care of yourself. Itu yang dapat disampaikan kepada kamu, teman-teman. Bottom of the deck, wow, teman-teman lihat ya, please forgive me. Maafkan saya. Baru tadi saya berceramah ya teman-teman ya, memberikan ceramah supaya kamu memaafkan dia. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir di sini hari ini dalam pembacaan hari ini ya. Wah, banyak juga yang keluar hari ini ya dalam baik teman-teman, banyak initial yang terkeluar. Saya akan bukakan semuanya. Saya harap kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan bacakan nanti ya. Baik teman-teman, di sini kita ada beberapa initial ya. Kamu sesuaikan ya dengan kondisi kamu. Kita ada K, mungkin saya akan zoomkan sedikit. Okey, kelihatan ya teman-teman? Kita ada K, B, P, O, H, Y, N, D, A, Z, F, Q dan S. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu ya pembacaan hari ini. Saya harap kelihatan. Saya akan zoomkan kembali. Saya sangat berharap ya readingan ini dapat memberikan sedikit pencerahan ya dalam membantu dalam kondisi hubungan kamu masing-masing. Baik teman-teman, di sini dahulu untuk readingan hari ini. Ambil yang manfaat dan jadikan yang negatifnya sebagai sebuah pembelajaran bagi memperbaiki diri dan hubungan ke depannya. Maafkan saya sekiranya ada tutur kata yang silap di sini ya dari segi penyampaian saya. Teman-teman sentiasa bersemangat. I will see you guys on my next reading. God bless you all. Bye. Take good care.